Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Galuh Cynthia. Di kesempatan kali ini saya sudah berada di salah satu desa yang berada di Pasuruan, tepatnya di Desa Pakijangan. Dan saya juga sudah kedatangan narasumber yang bernama Muhammad Rifai. Hai Mas Rifai. Halo. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Saya tertarik mewawancarai beliau karena beliau termasuk salah satu orang yang aktif dalam berbagai macam organisasi. Sebelum memulai wawancara, izinkan saya untuk membacakan profil dari Mas Rifai. Muhammad Rifai lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 10 Juli tahun 1997. Berusia 24 tahun, yang memiliki kepribadian pekerja keras, bertanggung jawab, mau belajar dan eksplor hal-hal baru. Sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Negeri Surabaya semester 8 dengan program studi S1 Ilmu Keolahragaan. Kita beralih pada pendidikan yang pernah ditempuh oleh Rifai, yaitu tahun 2014 hingga 2017 menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kejayan. Tidak hanya itu, Rifai juga pernah mengikuti 2 kali training, yaitu pada tahun 2017 pendidikan karakter UNESA dan pada tahun 2020 kursus wasit C3 Batu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa beliau juga sering terlibat dalam berbagai macam organisasi. Tahun 2015 menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kejayan. Tahun 2016 pengurus Forum Leader Kabupaten Pasuruan. Tahun 2018 Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan pada tahun yang sama hingga 2019 menjabat sebagai Ketua Organisasi Mahasiswa Daerah Pasuruan. Tahun 2020 sebagai pengurus Desa Min sekaligus sekretaris Ikatan Mahasiswa Pasuruan. Wow, banyak banget kan? Sejujurnya saya pribadi kagum dengan profil beliau karena ya berwarna sekali kan. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk mewawancarai beliau. Oke, kita mulai aja. Tema dari wawancara kita kali ini adalah mengenai kegiatan Kampung Ramadan yang diselenggarakan di Desa Pakijangan, tepatnya di Jalan Utomo, Kecamatan Wonorejo. Tentunya kegiatan ini dilaksanakan saat bulan suci Ramadan kemarin ya Mas? Iya, betul. Yang membuat saya terdorong untuk mengangkat tema ini adalah karena seperti yang kita tahu, bahwa sekarang ini kan masih dalam situasi COVID-19. Nah, saya pengen tahu nih seluk-beluk dari kegiatan ini itu bagaimana. Kemudian bagaimana bisa berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Karena kan pasti perizinannya tidak mudah dan tentunya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Mas Rifai, sebagai salah satu orang yang terlibat dalam kegiatan ini dan menjabat sebagai Ketua Sekbid Keolahragaan Karang Taruna Desa Pakijangan 2021, yang mungkin sedikit banyaknya bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan. Oke, sebenarnya apa sih Kampung Ramadan? Kampung Ramadan ini yaitu sebagai kegiatan gebrakan awal dari Karang Taruna Desa Pakijangan, yang mana ini memang Karang Taruna ini kan baru terbentuk. Jadi dari Karang Taruna membuat gebrakan awal yaitu Kampung Ramadan ini. Nah, begitu. Terus kalau di Kampung Ramadan sendiri ini kegiatannya memang seperti bazar ya. Seperti bazar yang mana di situ ada orang jualan makanan, minuman, pakaian, dan juga ada kue lebaran pun juga ada di situ. Nah, ya pada intinya mengangkat UMKM warga sekitar seperti itu, Kampung Ramadan. Oke, artinya yang mengusulkan kegiatan ini Karang Taruna sendiri. Ya, lalu apakah itu berarti kepanitiaan juga dari Karang Taruna? Penuh dari panitia ini
yang terlibat Karang Taruna. Apakah ada ketentuan domisili untuk penjual yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini? Kalau ketentuan dari kami itu sebenarnya awal itu dikhususkan desa sendiri, warga Pakijangan sendiri. Tapi ternyata dari kuota itu masih ada. Sebenarnya kemarin itu kita memberikan kuota sekitar 60 orang, sekitar 60 penjual. 60 penjual, lalu kuotanya ini masih ada, sehingga ada yang dari warga desa Pakijangan di luar warga Pakijangan ada yang berminat, banyak malahan. Kemarin tuh malah sampai kita itu stopin warga yang mau daftar karena banyaknya yang keinginan yang mau daftar untuk jualan di kampung Ramadan tersebut, sehingga di luar itu kita tak terima. Tapi 80% itu warga dari Pakijangan sendiri, sisanya kita ngambil dari luar gitu. Daerah sisa sekitar Pakijangan yang dimaksud mana saja? Daerah sisa, lingkup di desa Pakijangan. Di sini ada 6 dusun ya. Ada 6 dusun, ada dusun Domas, ada dusun ada Ledok, ya, ada Tegalarum, ya. Terus ada 3 kerajaan, kerajaan 1, kerajaan 2, kerajaan 3. Ada 6 dusun itu. Jadi kalau dari masing-masing itu ada perwakilan. Sebenarnya kemarin itu gitu. Dari beberapa dusun ini paling tidak ada lah dari warga yang ikut berdagang. Karena nantinya bisa mengangkat UMKM-nya dari perekonomian warga sendiri seperti itu. Jadi kita nggak terfokus hanya di dusun ini aja yang jual enggak, tapi kita ambil seluruh dari 6 dusun itu yang ikut berjualan. Begitu. Menyebar gitu. Ya, menyebar. Oke. Tujuan tersendiri diadakan Kampung Ramadan ini apa sih, Mas? Kalau tujuan utama memang ini kan terbentuknya Karang Taruna, yang satu itu tujuannya untuk paling tidak kita tahu dari warga sekitar Pakijangan ini karena saya sendiri baru dalam arti baru pulang dari berkelana di luar, akhirnya baru ikut Karang Taruna sehingga tahu satu sama lain. Nah itu satu. Lalu kita bisa mengenal satu sama lain dan menyambung silaturahmi warga desa Pakijangan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini untuk mengangkat perekonomian warga. Karena paling tidak kan gini, di bulan puasa, apalagi pandemi ya, apalagi pandemi ini banyak yang mengeluh perekonomiannya menurun. Nah, dengan adanya Kampung Ramadan ini membuka lahan dengan warga sekitar untuk paling tidak itu membantu sedikit-sedikit, meskipun nggak terlalu banyak banget income-nya ke mereka, tapi paling tidak mengangkat. Itu tujuannya, silaturahmi, terus mengangkat perekonomian. Itu yang utama dari kami, gitu. Berarti bisa dibilang Karang Taruna di desa Pakijangan ini kreatif ya, Mas? Bisa dibilang seperti itu. Dengan kondisi seperti sekarang, di mana masih dalam situasi pandemi COVID-19, mengapa tetap dilakukan kegiatan Kampung Ramadan? Ya, gimana ya, kalau kita termenung dengan adanya COVID, ya langkah kita terus-menerus ini akan stuck di situ aja. Kalau kita nunggu COVID, kapan selesainya? Lalu perekonomian warga ini mau dibuat seperti apa? Tapi memang kalau dikatakan kita itu takut ya takut. Cuma paling tidak adanya COVID, tapi Karang Taruna ini bagaimana caranya tetap mematuhi protokol. Nah, kalau kita sudah mematuhi protokol, sudah ada cuci tangan, sudah menggunakan masker, dan ada jarak ketika pelaksanaan itu di dalam, ya. Terus setiap lokasi 30 meter lokasi itu kita pasang banner himbauan itu cuci tangan dan sebagainya, himbauan prokes selalu kita berikan itu. Tapi kalau kita terus-terusan diem tanpa ada pergerakan, lalu mau dari mana dapatnya perekonomian kita? Bagaimana bisa kegiatan ini mendapatkan izin padahal kondisi sedang pandemi? Izin yang kami dapatkan ya
kami dari Karang Taruna sebenarnya sangat bersyukur sekali ya. Aparat-aparat warga sekitar, sebelum kita berangkat ke aparat, kita itu minta izin terlebih dahulu ke warga sekitar. Ya, di warga sekitar terutama yang terdampak ya, jalan kan di depan rumahnya, itu yang kita minta izinin. Tapi alhamdulillahnya orang-orang yang terdampak itu welcome dengan adanya kegiatan itu. Itu yang pertama, kita bersyukurnya itu sangat mendukung. Lalu yang kedua, dari aparat ya, kepolisian sekitar dan aparat lah pada intinya, itu memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada kita itu, kita paling tidak memberikan timbal balik kepada aparat, kepercayaan yang sudah diberikan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sesuai prosedur yang diberikan mengenai cuci tangan dan sebagainya yang tadi, sehingga keraguan dari aparat ataupun warga sekitar itu bisa kita bantahkan dengan kegiatan-kegiatan yang berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dalam artian kendala itu entah itu setelah dengan datangnya ke kampung Ramadan ada yang positif dan sebagainya, kan begitu lah kalau di kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, tapi beruntungnya di kegiatan kami itu tidak sampai terjadi seperti itu ya. Sehingga dengan seperti itu, ketika nanti kita membuat kegiatan, kepercayaan itu yang diberikan, izin itu yang diberikan, kita harus mengupayakan memberikan yang terbaik kepada mereka. Itu yang kami lakukan. Bagaimana proses terbentuknya Kampung Ramadan? Bentuknya Kampung Ramadan ya. Terbentuknya Kampung Ramadan ini kan yang sudah saya sampaikan tadi, gebrakan awal dari Karang Taruna. Nah, sebenarnya Karang Taruna ini masih baru. Istilah kata itu kalau bayi itu masih merangkak. Sehingga kita ini masih 6 bulan. Kita terbentuk itu 6 bulan dan 1 bulannya ya 5 bulan, 1 bulan menuju ke Kampung Ramadan ini baru persiapan. Jadi betul-betul mepet sekali persiapannya, terbentuknya, dan juga pemilihan kepanitiaannya pun juga kita sangat mepet, sangat random ketika ngajak teman-teman yang dari Karang Taruna, karena banyak yang ragu-ragu dengan adanya Karang Taruna yang masih baru, karena ini baru, sehingga kita itu terbentuk dengan sokongan semangat dari teman-teman yang Karang Tarunanya yang baru itu, sehingga kita bisa berjalan, bisa terbentuk, bisa membuat kepanitiaan seperti itu. Jadi awalnya itu ya karena gebrakan awal itu tadi. Dalam kegiatan ini penjual dikasih modal atau biaya mandiri? Untuk penjual ini kita hanya menyediakan itu tadi. Kalau modal kita nggak memberikan. Modal itu dari penjual sendiri. Sementara ini memang mengenai modal ini kita kembalikan ke penjual. Entah kalau nanti ada kegiatan lagi dan juga kegiatan sudah besar, mungkin berapa persen nanti bisa dimodali dari kita, mungkin ya, semoga saja. Tapi untuk sementara ini modal keseluruhan dari penjual begitu. Fasilitas apa saja yang disediakan panitia kepada para penjualnya? Fasilitas, nah kalau fasilitas ini yang kami berikan kepada penjual dengan adanya satu meja stand ya. Kalau meja itu ada yang bawa sendiri, ada yang kalau yang nggak punya bisa menghubungi panitia menyediakan, tapi nggak sepenuhnya dari panitia, ada beberapa. Tapi kebanyakan itu meja itu bawa sendiri, kebanyakan penjual, tapi beberapa aja. Terus kebersihan itu dari kami. Nah, nanti penjual itu tinggal setelah selesai tinggal yang membersihkan dari kami, dari Karang Taruna itu. Terus setiap minggunya itu ada door prize. Nah, dari mana uang door prize itu?
dari uang parkir, dari uang kita putar semua tuh uang dari penjual kita putar, dari parkir kita putar kembali ke penjual dan ke pembeli seperti itu. Berarti fasilitasnya itu berupa jasa ya, bukan Jasa. yang barang Oh ya, wujud gitu. jasa. Oke. Apakah ada pengawalan khusus dari aparat setempat? Kalau pengawalan khusus setiap harinya sih tidak ya, tapi terkadang ada dari aparat itu hanya patroli. Ya lihat-lihat. Kalau pengawalan khusus nggak ada sih, cuma patroli aja. Itu pun tidak setiap hari. Kadang 1 minggu 1 kali, kadang nggak sama sekali. Bisa dihitung lah kalau itu. Pastinya kan setiap kegiatan tidak semulus yang kita bayangkan atau Iya. rencanakan. Lalu apakah ada pihak pro dan kontra terkait berjalannya kegiatan ini? Jika memang ada, dari pihak siapa? Kalau setiap kegiatan saya rasa pasti ada ya, kendala-kendala internal, eksternal itu pasti ada. Mengenai kegiatan dari Kampung Ramadan itu ada yang pro dan kontra banyak. Nah, tapi kebanyakan memang banyak yang pro. Dalam artian pro itu warga sekitar banyak mendukung. Banyak yang mendukung itu, oh kegiatan pemuda ini seharusnya seperti ini, banyak inovasi, banyak yang pro seperti itu, bisa mengangkat perekonomian. Pada intinya itu kegiatan kami itu dinilai positif dari yang pro. Cuma yang kontra itu terkadang ada sih beberapa orang, nggak semua ya, beberapa orang saja yang menilai kegiatan yang ini kita lakukan ini dianggap karena dia itu nggak masuk ya, nggak ikut di bazar kami, sehingga mempunyai dagangan sendiri dirasa sepi. Ya maklum lah kalau jualan di penjualan itu banyak seperti itu. Terus ada ya selentingan aja sih, kalau yang pro kontranya itu seperti itu, selentingan aja. Tapi kebanyakan yang banyak yang pro sih begitu. Kegiatan yang kendala yang signifikan banyak itu enggak ada. Kalau yang kontra berarti karena faktor itu ya, persaingan? Ya, persaingan. Pertanyaan terakhir dari saya yang mungkin agak sedikit melenceng dari topik pembahasan kita kali ini. Namun saya juga penasaran pada satu pernyataan Mas Rifai, di mana Anda sempat menyinggung sedikit bahwa Karang Taruna di desa ini terbentuk masih tahun pertama. Serta kegiatan ini sebagai gebrakan awal dan bahkan persiapannya bisa dibilang sangat singkat. Lalu pertanyaan saya, bagaimana mengkoordinasi beberapa jumlah kepala di Karang Taruna dalam satu pemikiran, karena pastinya kan tidak mudah. Saya harap Mas Rifai masih berkenan menjawabnya. Coba tolong dijelaskan. Oke, ya cukup gini ya. Kalau menurut kami, saya pribadi lah paling tidak kembali ke adanya terbentuknya tujuan dari Karang Taruna ya, kembali ke visi misi dari adanya Karang Taruna. Nah, ketika kita sudah berada di lingkup keluarga Karang Taruna, katakanlah di lingkaran yang sama, ya paling tidak secara tidak langsung kita harus katakanlah itu gini ya, menyamakan persepsi, meskipun itu sangatlah sulit ya. Di organisasi ada individu yang seperti ini, ada pola pikir yang seperti ini, dan banyak pola pikir yang sama ya kan. Nah, itu paling tidak ketika kita ada diskusi, yuk kita rapatkan diskusi ini, kita satukan aspirasi, keinginannya seperti apa. Nah, paling tidak meskipun itu nanti, ideku nggak kepakai, ini seperti ini, enggak, pasti ada. Cuma kembali ke motor kita tadi, supir kita, yang ketua kita, bagaimana caranya menyatukan kepala-kepala ini tadi, bukan menyatukan visi bukan menyatukan keinginannya, tapi visinya kita satukan. Nah, seperti itu kalau di organisasi seperti itu.
Terima kasih banyak Mas Rifai karena telah kedatangan dan meluangkan sedikit waktunya di sela padatnya jadwal hanya untuk saya bisa mewawancarai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.